Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di kelas 5. Hari ini kita akan mulai belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Dengan muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, serta muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kita mulai belajar untuk hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan cara menentukan ide pokok. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Tahukah kamu, setiap makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia, pasti melakukan aktivitas bergerak. Aktivitas bergerak yang biasa hewan dan manusia lakukan seperti berjalan dan berlari. Sedangkan pada hewan ada yang bergerak dengan cara berenang, terbang, melata, dan lain sebagainya. Kemampuan makhluk hidup inilah yang dinamakan dengan kemampuan bergerak. Kemampuan bergerak artinya kemampuan untuk berpindah tempat. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya, baik itu untuk berpindah tempat, memegang, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Hewan bergerak dengan tujuan menanggapi rangsa. Ada beberapa tujuan hewan bergerak, antara lain adalah untuk mendapatkan bahan makanan, menghindari hewan pemangsa, dan juga mencari pasangan. Hewan maupun manusia dapat bergerak karena adanya alat gerak. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Artinya, otot dapat bergerak karena ada rangsangan. Dan yang kedua adalah tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif. Artinya, tanpa adanya gerakan otot, maka tulang tidak dapat melakukan gerakan. Dengan arti lain, tulang tidak dapat bergerak sendiri. Sistem gerak antar tulang membentuk sendi sehingga manusia dan hewan dapat bergerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Berikut adalah alat gerak dari hewan-hewan yang biasa kita temui. Kelompok yang pertama adalah kelompok ikan atau kelompok Pisces. Kelompok ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip untuk berenang. Ada beberapa sirip pada ikan, yaitu sirip dada, sirip punggung, sirip anus, dan sirip ekor. Kelompok yang kedua adalah kelompok amfibi. Amfibi adalah kelompok hewan yang hidup di dua alam, misalnya katak. Katak dapat hidup di darat dan air. Katak memiliki dua pasang kaki. Kaki belakang berukuran lebih besar daripada kaki yang di depan. Kaki belakang inilah yang berfungsi untuk meloncat. Selain itu,
kaki kakak juga berselaput, yang memudahkannya saat berenang di air. Kelompok yang ketiga adalah kelompok reptilia. Reptilia adalah kelompok hewan yang berjalan dengan perut menempel di atas permukaan tanah. Reptilia ini juga disebut hewan melata. Dapatkah kalian menyebutkan contoh kelompok reptilia yang lainnya? Untuk kelompok yang keempat adalah kelompok burung atau aves. Burung adalah hewan yang dapat terbang dan hampir seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Burung memiliki kaki dan sayap. Kaki untuk berjalan dan hinggap, sedangkan sayap digunakan untuk terbang. Kelompok hewan yang kelima adalah kelompok mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui. Mamalia memiliki sepasang kaki untuk berjalan. Kaki depan dapat berfungsi untuk memegang, misalnya kaki pada orangutan. Kaki belakang dapat berfungsi untuk melompat, sehingga ukuran membesar, seperti halnya pada kelinci dan kanguru. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Mari kita bahas satu persatu. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya, seperti kelompok ikan, misalnya ikan mas, ikan kakap, dan belut. Sedangkan amfibi, misalnya katak dan kodok. Reptilia seperti ular, kura-kura, dan cicak. Burung seperti elang, ayam, dan angsa. Serta mamalia seperti kucing, sapi, kelelawar, paus, dan kelinci. Kelompok yang kedua adalah kelompok hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya, seperti halnya kelompok di bawah ini, meliputi cacing seperti cacing tanah, kelompok serangga seperti kupu-kupu, dan kelompok hewan lunak seperti siput. Namun, alat gerak yang dimiliki hewan vertebrata dan hewan avertebrata hampir sama, seperti halnya kucing dan semut. Mereka sama-sama bergerak menggunakan kaki. Hanya saja, kucing termasuk hewan vertebrata, sedangkan semut adalah hewan avertebrata. Hal serupa bisa kita temui juga pada ular dan cacing. Manakah di antara kedua hewan ini yang merupakan vertebrata dan avertebrata? Ya, ular merupakan hewan vertebrata, sedangkan cacing adalah hewan avertebrata. Untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Kelompok hewan vertebrata, kita panggilkan teman kita si kelinci. Kelinci atau hewan vertebrata yang lain memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang lengkap, memiliki alat pencernaan yang kompleks atau lengkap, serta memiliki bentuk tubuh simetri bilateral yang bisa kalian perhatikan pada contoh gambar tersebut, di mana bagian kanan dan kiri dari hewan vertebrata memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan pada hewan avertebrata, seperti halnya pada siput, maka hewan invertebrata ini tidak memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang sederhana, memiliki alat pencernaan yang sederhana, serta bentuk tubuhnya yang simetri bilateral ataupun radial. Untuk mengetahui suatu informasi, tentu kita harus banyak membaca buku ya. Nah, dari suatu teks yang kita baca, kita bisa menentukan mana yang termasuk kalimat utama. Dari banyaknya informasi yang kita dapatkan, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks oleh si penulis. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Masih ingatkah kamu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf.
Ide pokok adalah inti atau pokok pikiran dari suatu teks. Ide pokok ini berisi gagasan dasar penulis atau si pembuat teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran, gagasan utama, atau pikiran utama. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Untuk menemukan ide pokok yang terdapat dalam teks, maka kita harus membaca teks dengan seksama ya. Setelah itu, kita dapat mencari kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok dapat kita jumpai pada kalimat utama yang biasanya berada di awal paragraf. Untuk kalimat utama yang berada di awal paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Selain kalimat utama, maka kalimat selanjutnya disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berisi informasi tambahan dari kalimat utama. Mari kita perhatikan contoh sebuah teks berikut ini ya. Simak baik-baik. Orangutan. Orangutan adalah jenis kera besar yang hidup di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Orangutan aktif pada siang hari atau diurnal dan bersikap arboreal. Arboreal artinya orangutan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Kegiatan-kegiatan seperti makan, bergerak, istirahat, sosial, serta membuat sarang semua dilakukan tanpa menyentuh permukaan tanah. Dari teks ini kita dapat menentukan bahwa kalimat nomor 1 ini adalah kalimat utama. Karena di dalam kalimat yang pertama inilah kita bisa mencari ide pokok dari sebuah teks itu. Sedangkan kalimat yang kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat disebut dengan kalimat penjelas. Nah, dari sini pasti kalian sudah tahu ya bahwa dalam satu paragraf itu pasti terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama bisa berada di awal, tengah, maupun akhir sebuah paragraf. Jadi, jangan lupa baca dulu sebuah teks itu dengan seksama. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat paragraf jika disajikan suatu ide pokok? Maka langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah 1. Menentukan topik dari paragraf yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. 3. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. 4. Mengembangkan kalimat dan ide pokok menjadi beberapa kalimat. 5. Menulis kalimat yang berisi informasi tambahan dari kalimat utama. Dan yang terakhir adalah menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Selamat mencoba! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Eits, tapi jangan lupa kerjakan tugas kalian ya. Selamat belajar dan tak lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di esok hari pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.